kembali shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih. Mohon perhatian kepada Ibu kita mengikuti pada jemaat di sana. Gereja Protestan Maluku, anggota PGRI, Klasis dan Utara, Jemaat Utara Kota. Nomor 34 garing Tanjung Dasar Daerah garing Beijing garing 08 garing 2025. Majelis Jemaat Utara Kota menyampaikan selamat pagi dan selamat datang bagi jemaat dari istimewa kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali mengambil bagian dalam persekutuan pada jemaat di sana. Selanjutnya majelis jemaat meminta perhatian jemaat terhadap penyampaian pada jemaat sekolah ini sebagai berikut. 1. Ibadat panggilan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan di Gereja Siva Pendeta Nyonya di Gereja Gloria Sergei Nyonya Empatira dengan memperkenalkan tata ibadah baptisan anak di Gereja Siva dan tata ibadah minggu keempat di Gereja Gloria. Didasari pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 22. Pelayanan sebulan lalu sebagai berikut. Ibadah minggu lalu jemaat yang hadir 336 jiwa terdiri dari Gereja Siva laki-laki 80 jiwa, perempuan 132 jiwa. Gereja Gloria laki-laki 45 jiwa, perempuan 76 jiwa. Peserta ibadah pelayanan rumah laki-laki 9 jiwa, perempuan 41 jiwa, jumlah 55 jiwa. Anak yang lain dalam minggu berjalan, seorang anak laki-laki dari keluarga Sahabat Jomo dan dua Imanuel pada hari Minggu 17 Agustus 2050 seperti saksi-saksi. 1. Keluarga Bapak Yohanes Bima buka saksi kelapa di Merawat. 2. Keluarga Bapak Anton Melambisi tutup saksi kelapa di Merawat. 3. Keluarga Bapak Sarah Wiwada tutup saksi kelapa di Ponggoli. Lain-lain. 1. Hidup dunia yang akan digunakan minggu depan adalah dunia jemaat IPL. 2. Sumbangan untuk membangun gereja baru peralatan seluruh dari keluarga Bapak Dodik Kabrisi, uang tunai sebesar 500.000 rupiah. Tuhan Yesus berkati Bapak selalu dalam tugas dan pekerjaan. Majelis bertugas minggu berjalan Gereja Siva Kesatuan Bapak Gereja Diagen Nyonya Bertumas Dua Agama Bapak Indonesia. Gereja Gloria Kesatuan Nyonya E. Serang Diagen Nyonya M. Gera Dua Agama Bapak A. Indonesia. Pendeta Mingguan Pendeta Nyonya Gera. Persembahan musik hari ibadah minggu depan antara lain Gereja Siva persembahan musik dari perguruan suara sektor Saiful, 2 persembahan pujian dari vokal grup SMP Negeri 1 Tanjung Utara, 3 persembahan pujian dari provinsi sektor Negeri. Gereja Gloria 1 persembahan pujian dari perguruan suara sektor Sion, 2 persembahan pujian dari vokal grup SMP Negeri 1 Tanjung Utara, 3 persembahan pujian dari provinsi sektor Inggris. Semoga kelompok 3 pertama tugas minggu depan dari sektor Sion. Setelah launching 3 kali jemaat bisa berdiri dan kita bernyanyi bersama dari nyanyian Minggu Jumat nomor 18 ayat 1 dan 2. Demikian pada Jumat, majelis jemaat menyampaikan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah ini. Majelis jemaat Gereja Kota, Wakil Ketua Persatuan Nasional Sinda Kuai, Sekretaris dan Ketua Yohanes Yohanes.
Al-Habib bagi kita dan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita teguhkan hati kita untuk kita beribadah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nats pembimbing kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-11. Kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Berilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu yang keempat ini kita akan dikuatkan lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesus Perjanjian Baru, yakni kita
kitab Kisah Para Rasul pasal 4, kita baca dari ayatnya yang pertama berakhir pada ayatnya yang ke-22. Bacaan ini kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Jemaat membacakan ayatnya yang genap. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 4 kita baca dari ayatnya yang pertama berakhir pada ayatnya yang ke-22. Dan kita baca secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Jemaat membacakan ayatnya yang genap. Dengan judul pembacaan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes di hadapan kepala sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang sembah bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tiada dalam siapapun dia, selain di dalam dia, sebab di bawah Tuhan ini tiada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat
di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam namanya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sebuah peribahasa yang tak asing lagi berbunyi, banyak jalan menuju Roma. Peribahasa ini mengandung makna bahwa ada banyak cara untuk mencapai tujuan. Peribahasa ini muncul pertama kali pada masa kerajaan Romawi. Situasi saat itu menggambarkan jalan menuju ke Roma. Kita semua sama tahu bahwa jalan menuju ke Roma adalah jalan yang berbatu dan penuh rintangan. Karena itu, Kaisar membuat banyak jalan agar setiap warga dari berbagai daerah dapat tetap sampai ke Roma dengan selamat. Memang untuk mencapai tujuan di dunia ini, manusia memiliki banyak cara. Tetapi untuk selamat hanya tersedia dalam anugerah Allah. Setiap manusia pasti ingin selamat. Selamat yang dimaksud bukan sekedar terbebas dari bahaya, malapetaka dan bencana, tapi selamat baik dalam kehidupan maupun kematian. Keselamatan yang mengandung kehidupan yang kekal. Dalam hal keselamatan tidak berlaku peribahasa banyak jalan menuju ke Roma. Sebab keselamatan dalam iman Kristen adalah hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tidak ada jalan keselamatan lain bagi manusia. Hukum Taurat, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi masa kini tidak dapat memberi jaminan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan pendamaian melalui karya penyelamatannya di salib di Golgota. Ia yang lahir, mati dan bangkit untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Ia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12, Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi imam-imam dan pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki sangat marah karena pemberitaan Petrus. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dibebaskan ke dalam tahanan. Sesudah itu, Petrus dan Yohanes diperiksa dalam sebuah sidang di Yerusalem.
Tapi Petrus dan Yohanes tidak takut menyatakan kebenaran yang mereka imani. Mereka bersaksi tentang kuasa Yesus. Keselamatan hanya dari Kristus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Mahkamah agama menjadi heran, sebab Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang dipandang tidak terpelajar, tapi mereka dapat berhadapan dengan orang-orang pintar dan bersaksi dengan berani. Allah memakai orang-orang biasa secara luar biasa, bukan karena hebat dan gagahnya Petrus dan Yohanes, tapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai saksi hidup, yaitu orang lumpuh yang telah disembuhkan dan berdiri di dekat kedua rasul itu, membuat para pemuka agama tidak dapat memberikan sandaran, tapi mereka mengancam dan melarang Petrus dalam pemberitaan Injil. Petrus dan Yohanes tidak gentar terhadap ancaman itu. Memang tidak seorang pun dapat membatasi kuasa Tuhan. Orang yang takut kepada Allah tidak akan takut kepada manusia siapapun itu. Para pekabar Injil bisa saja dipenjara dan mengalami penganiayaan karena memberitakan Injil. Tetapi firman Allah tidak pernah bisa dipenjara. Firman Allah akan tetap terus menjadi kuasa di tengah sejarah umat manusia untuk membawa manusia menuju keselamatan manusia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kaitan dengan tema mingguan merdeka untuk membangun demokrasi yang bertanggung jawab, maka perikop ini mengajak kita untuk menjadi orang-orang merdeka yang tetap taat pada kehendak Allah dan selalu meminta tuntunan Roh Kudus. Jadilah orang-orang merdeka yang selalu menyatakan kebenaran dan bertindak benar sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah dan bukti bahwa kita selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan sebaliknya, menjadi orang-orang merdeka yang hanya mengandalkan diri sendiri dan kekuatan sendiri, serta merasa merdeka dan bebas melakukan apa saja, termasuk memutar balikan kebenaran dan berusaha untuk menyesatkan orang lain. Hanya dengan ketaatan kepada Allah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kita bisa membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara untuk menjadi penyalur-penyalur berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Dimanapun kita berada dan apapun tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, hidup adalah anugerah Allah. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Karena itu, jalanilah hidup kita dengan mengandalkan Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam semua aspek kehidupan manusia. Kita memang memiliki keterbatasan dan kekurangan, tapi Roh Kuduslah yang melengkapi keterbatasan kita. Bahkan apa yang kita tak pernah harapkan akan terjadi dalam kuasa-Nya. Beritakanlah kasih dan kuasa Kristus dimanapun kita berada.
dan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Imanilah keselamatan Allah, karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Maka marilah kita syukuri keselamatan yang kita peroleh. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Jemaat terkasih Kristus, di dalam ibadah ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita diingatkan bahwa Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur di hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita secara bersama-sama. Kita mulai. Semua yang kami terima asalnya daripada Punya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kadangkala hidup ini penuh cobaan, penuh tantangan yang berat. Di hari ini kami mau bersyukur. Banyak cobaan dalam hidup ini takkan goyahkan iman kami, hanya Padamu Tuhan. Tuntun langkah ini Bapa, pegang tangan ini Tuhan. Sebab hanya dalam kasih-Mu kami percaya ada kuasa di hidup ini. Di saat ini kami percaya selamanya ada dalam bimbingan-Mu selalu. Berkati, lindungi, tuntun kami selalu dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kami yakin sungguh Engkau memberikan semua indah pada waktunya atas kehendak-Mu. Cobaan dalam hidup ini
dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah jadi pekerjaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabatnya sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu